Jangan lupa klik subscribe dan like ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kehamilan trimester 3 sampai detik-detik menjelang persalinan. Jadi udah masuk trimester 3, saya udah mulai senam jalan kaki. Karena itu juga selain disaranin oleh dokter, berpengaruh sekali pada saat proses persalinan nanti. Nah, karena posisi kepala tuh sudah bagus, sudah di bawah, saya itu fokus buat senam supaya kepala bayinya tuh cepat masuk panggul. Terus di usia kehamilan 36-37 minggu, pas periksa ke dokter, ternyata bayinya tuh IUGR atau disebut juga pertumbuhannya itu kurang dari biasanya. Jadi berat badannya itu baru 2260 gram. Harusnya itu lebih dari itu kata dokternya. Nah, dari situ disaranin buat makan yang manis-manis, buat makan buah-buahan juga. Ternyata kalau kita makan yang manis-manis itu buat bayinya cepet gede. Kalau makan yang asin-asin atau gurih itu ternyata larinya itu ke badan ibunya. Di umur kehamilan 36 minggu tuh disaranin buat cek lab seperti darah, urin, pokoknya buat penunjang persalinan nanti. HPL saya tuh kan tanggal 28 September. Nah, menjelang detik-detik mau HPL tuh ternyata saya belum ngerasain yang namanya mules, pokoknya belum ada tanda-tanda buat melahirkan. Nah, pada tanggal 24 itu, 24 September, ternyata udah mulai keluar lendir, tapi belum bercampur darah, masih keluar lendir sama kecoklatan gitu. Terus diperiksalah ke bidan, ternyata udah ada pembukaan 1, cuman porsionya masih tebal sama kaku. Itu tuh usia kehamilan 39 minggu lebih 4 atau 5 hari. Nah, terus dikasih obat lah buat ngelunakin rahim sama bidannya itu. Kalau nggak salah 2 obatnya, vitamin sama buat pelunak rahim itu diminumnya 2 kali 1, terus dinaikin jadi 3 kali 1. Pembukaan 1 tuh kurang lebih kalau nggak salah sampai 1 minggu. Sampai kontrol berikutnya saya tuh udah lebih dari HPL. Jadi pas kontrol tuh udah 40 minggu lebih 2 atau 3 hari. Sampai dokternya itu bilang kalau misalkan seminggu setelah HPL belum lahiran juga, dokter ngasih rujukan ke rumah sakit tempat dia praktek buat induksi kalau enggak sesar. Nah, dari situ tuh sempet cemas juga karena takut ya, apalagi yang namanya sesar, penyembuhannya lama. Terus kalau misalkan induksi itu tuh 50% berhasil dan 50% gagal. Kalau nggak berhasil tetap harus sesar juga. Dan alhamdulillah sehari setelah kontrol senang banget karena udah ada tanda-tanda mau lahiran. Udah mulai bercak darah, ketuban udah rembes. Pagi-paginya tuh masih jalan kaki, itu tuh belum tahu kalau ketubannya rembes. Nah, habis pulang dari jalan kaki ternyata rembesnya tuh semakin banyak. Ya udah deh, akhirnya suami lagi kerja ditelepon buat pulang. Akhirnya kita mutusin buat pergi ke klinik. Dan udah nyampe klinik diperiksa, ternyata alhamdulillah pembukaannya udah naik, udah pembukaan 2. Cuman ketubannya udah rembes, jadi harus observasi, nggak boleh pulang. Kita tuh ke klinik belum bawa perlengkapan apapun, cuman bawa diri aja. Pas diperiksa tuh jam 11 pembukaan 2, terus masuk ke ruang persiapan persalinan. Nah, di situ masih bisa jalan, disuruh jalan biar pembukaannya cepat maju. Diperiksa lagi, itu tuh mulesnya belum agak kuat, cuman lumayan lah ya, masih sekitar setengah jam sekali. Udah gitu pas jam 3 sore diperiksa lagi, ternyata pembukaan alhamdulillah naik, udah pembukaan 4.
Nah dari pembukaan 4, mulesnya tuh luar biasa. Mulesnya tuh mules kayak gimana ya, mules ditambah sakit-sakit di bagian perut bawah gitu. Setelah 8 jam nunggu dari pembukaan 2, akhirnya jam setengah 8 tuh pembukaan lengkap dan disuruh masuk ruang persalinan. Di ruang persalinan diajarin nafas yang baik kayak gimana, cara ngeden kayak gimana. Sebenarnya udah belajar pas lagi senam, tapi ternyata di kenyataan itu susah sekali karena nggak sinkron sama rasa sakit, mules, pokoknya banyak deh campur aduk. Setelah dipimpin selama setengah jam dan alhamdulillah ngikutin apa yang bidannya bilang, nafasnya harus gimana, cara ngeden yang baik harus gimana. Alhamdulillah lahir juga jam 8 lebih 10 menit. Alhamdulillah terharu sekali setelah bayinya lahir dan langsung IMD itu langsung disimpan di dada kita. Semua rasa sakit mules itu yang tadi hilang, semuanya terbayarkan dengan hadirnya sesosok malaikat kecil. Di situ juga karena ditemani sama suami, alhamdulillah suami langsung disuruh azanin bayinya. Ya pokoknya terharu sekali dan alhamdulillah bahagia. Jadi tips buat yang mau melahirkan, intinya tuh harus sabar, harus tenang, nggak boleh stres, santai aja. Nah, psikologis kita mempengaruhi pada saat persalinan nanti. Jadi intinya tuh harus tenang supaya persalinan kita itu nantinya lancar. Oke, mungkin itu sekilas tentang pengalaman persalinan saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!